Rekan-rekan umat Allah yang berpelindungkan Santo Yohanes Pemandi yang terkasih, selamat hari Minggu untukmu semua. Di rumah kita masing-masing pasti ada anjing. Kalau tidak ada anjing, paling kurang pernah lihat anjing. Kalau belum pernah lihat anjing, paling kurang pernah makan daging anjing. Dan setiap anjing memiliki nama sesuai dengan keinginan kita. Kalau jantan mungkin yang diberi nama Boy. Kalau betina mungkin diberikan nama pikirkan nama anjing masing-masing di rumah. Tanggal 10 November miliknya 1923 sampai dengan tanggal 8 Maret 1935. Kurang lebih 12 tahun. Di Jepang ada seekor anjing namanya Hachiko. Ia selalu dan senantiasa mengantar tuannya. Tuannya itu bernama, memiliki gelar yang sangat tinggi, Profesor Dr. Elisaburo, seorang guru besar di Tokyo. Anjingnya nama Hachiko. Dia selalu mengantar majikannya dan dia berhenti di stasiun Shibuya. Yang nanti ada uang banyak tolong pergi ke Tokyo. Kalau parah ke Romo ya sudah kita baca sah. Baca juga kita sampai. Ia selalu setia mengantar tuannya, mengantar majikannya hingga tiba di stasiun Shibuya setiap hari. Dan dia selalu menunggu kapan tuannya kembali dan mereka akan kembali bersama ke rumahnya. Kurang lebih 12 tahun lamanya. Dan pada akhirnya tuannya meninggal saat mengajar di Universitas Tokyo. Tuannya tidak kembali. Dan pada akhirnya Hachiko mati di tempat yang sama. Ia memilih untuk tidak mengenakan mantel. Meskipun orang-orang Jepang memberikan kepadanya mantel karena saat itu dingin. Ia juga menolak untuk makan dan pada akhirnya ia mati. Hanya karena menunggu tuannya. Itu yang tertulis di Jepang. Ingat kita pu anjing. Anjing selalu menggonggong, termasuk menggonggong tuannya sendiri. Tetapi sebagai salah satu bentuk minta maafnya seekor anjing kepada tuannya yang salah ia gonggong, ia selalu melingkar ekornya sambil lompat-lompat itu anjing. Karena dia tahu bahwa dia salah menggonggong. Kita manusia sudah salah gonggong tapi minta maaf setengah mati. Sudah tahu bahwa itu salah tetapi dia tidak mau minta maaf. Dalam hidup ada 3 hal yang harus kita pertahankan. Yang pertama minta tolong. Yang kedua minta maaf. Dan yang ketiga terima kasih. Tidak ada satu orang di dunia ini yang terlalu kaya sampai dia tidak mau meminta tolong pada orang lain. Tidak mungkin. Kita biar kaya-kaya juga kita minta tolong. Jika kita sudah diberi bantuan, maka jangan lupa
untuk menyampaikan terima kasih. Sudah terima dan sampaikan kasih. Tidak ada manusia yang sempurna dalam hidup. Maka belajarlah untuk meminta maaf. Kalau salah minta maaf. Kalau sudah minta maaf orang tidak terima, sudah jalan. Injil membahasakan kepada kita hari ini. Wanita itu ditolak dalam Injil. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi kalimat yang selalu keluar dari wanita itu, kasihanilah aku ya Tuhan, putra Daud. Kasihanilah aku. Orang kalau minta tolong ini akan kasih. Minta tolonglah kepada Tuhanmu. Paling kurang tolong senyumlah. Ini kalau senyum saja yang gratis susah. Yang gratis, senyum ini gratis. Tapi dia mau senyum juga susah sekali. Pakai bibir merah lagi baru tidak senyum. Lebih baik pakai masker. Biar tidak senyum juga orang tidak tahu. Mari kita belajar bahwa wanita ini selalu meminta tolong. Ia meminta tolong kepada siapa? Kepada Tuhan. Ingat selalu, para murid datang dan meminta kepada Yesus, suruhlah dia pergi. Ketika kita meminta tolong, banyak orang yang berjuang untuk menghalau kita. Pergi, jangan pergi. Tidak usah pergi sembarang. Pergi ke yang ini. Kita pergi ke satu orang, kita curhat. Dia bilang saya susah. Nanti dia bilang apa? Saya juga susah. Dua orang ini. Dua orang yang susah sama-sama ini pergi lagi. Ketemu dengan satu orang. Kami dua susah. Dia jawab bilang apa? Saya lebih parah. Bagaimana parah dengan parah bisa saling menolong? Mari kita belajar. Minta tolonglah kepada Tuhan. Bayangkan Tuhan. Meskipun dia selalu dan senantiasa kita tinggalkan dia. Tetapi ketika kita datang dengan penuh belas kasih. Ia selalu dan senantiasa membantu kita. Ada orang-orang di sekitar kita yang selalu menjadi Tuhan untuk kita. Namun seringkali kita mengabaikan itu. Seorang penulis, dia menulis demikian. Janganlah menjadi manusia amatir yang di dalam otak dan pikiranmu hanya memikirkan hal-hal yang buruk, sedangkan Anda menjadi amnesia terhadap hal-hal yang baik. Jadi dia otak ini hanya amatir. Terus dia menjadi amnesia. Hilang ingatan. Orang senyum juga dia bilang, tidak, dia tidak senyum dari saya. Tuhan meminta kita hari ini, sebagaimana dibahasakan dalam bacaan pertama, taatilah. Dia meminta taat. Di sini taat. Taat pada siapa? Taat pada dirigen. Ini dirigen biar kecil anak. Kita orang tua juga ikut saya ini. Ini satu bentuk ketaatan. Dirigennya cuma satu. Oke, kita taat. Keyboardnya cuma satu, ayo kita taat. Dirigen taat pada ini, ya ini ya taat, ya. Habis itu ya. Ini taat. Yang ini tidak taat yang ini, karena bukan chord. Nah ini yang suatunya, ini yang taat ya. Mari ya, kita punya yang malam kudus. 3 harus 3 dulu baru menyanyi. Kalau tidak 3 tidak menyanyi. Kalau memang itu masih ada di sini cukup sudah berhenti. Coba kita rubah. Malam kudus 1. Pasti mereka masuk. Tapi kita selalu sebut ya malam kudus. 3 malam kudus.
Kalau yang menyanyi di lingkungan masih pakai model begitu, mari kita selidiki siapa yang mengeluarkan 3 itu. Itu siapa orang itu? Kita tidak tahu. Taat itu penting. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya membahasakan ketaatan. Ini taat. Coba kita bayangkan kalau dirigennya 5. Kita mau ikuti yang mana? Memang itu jarang dirigen naik 1 kali 5. Tetapi yang lebih gampang, coba kita bayangkan. Kita berdiri di sini dan foto, 8 orang foto pakai HP. Kita bagus di yang satu, kita bingung di tempat yang lain. Kita senyum di kamera yang satu, kita tengah di kamera yang lain. Karena apa? Kita tidak fokus. Hidup itu seperti kamera. Jika Anda ingin mendapat hasil yang terbaik, Anda harus fokus. Ini tidak fokus. Dia di sana. Tidak fokus. Mau bahagia fokus. Fokus senyuman dia, fokus ke dirigen dia. Ini biar yang menyanyi tidak suka dirigen, tetapi memang dia yang ada di atas. Ikut. Ini saya tidak mau lihat dirigen, saya lihat teks. Dirigen bilang begini, ya dia menyanyi, dia solo yang ketiga sendiri. Orang tidak fokus kadang-kadang salah karena tidak taat. Di rumah taat pada Bapa karena Bapa kepala keluarga. Taat. Mama taat Bapa, Bapa taat Mama. Taat. Ini saling taatlah begitu. Kalau kita taat, selesai. Mama diciptakan Tuhan dengan suara tinggi, sopran. Dan Bapa diciptakan dengan suara bass. Jadi kalau mama suara tinggi, memang itu soprannya. Ya. Jadi Bapa bilang, Jadi kalau mama itu dengan marah dengan suara tinggi, memang itu suara tinggi. Jadi kalau mama Bapak bilang Mama suara lebih tinggi lagi, Bapak tetap konsisten pada kata yang sama, Mama lebih tinggi lagi, Bapak bilang Kalau 10 kali Bapak tetap pada posisi yang sama, nanti Mama juga akan berbalik dan mengatakan, Ini satu bentuk ketaatan dalam rumah. Ketaatan tidak bisa menyalahkan orang lain. Jika anak sekolah pergi sekolah terlambat, jangan salahkan ojek. Sebenarnya saya tidak terlambat, tapi karena ojek belum bangun. Wah, jangan. Sebenarnya saya tidak terlambat, tetapi karena kami antrian lama di kamar mandi. Jangan. Sebenarnya saya tidak terlambat, tetapi karena baju belum setrika. Namanya ketaatan tidak boleh menyalahkan orang lain. Mari kita salahkan diri kita sendiri. Kita yang tahu. Yesaya membahasakan ketaatan. Keluar gereja, ada yang tidak senyum dengan kita, nikmati saja. Mungkin dia lagi berpikir bahwa hidup ini keras. Dia lagi berpikir tentang penderitaannya. Kenapa kita harus memaksa untuk dia senyum dengan saya? Mungkin dia tidak memilih untuk memberikan jabat tangan atau salam kepadamu. Kenapa kita harus memaksa yang dia tidak bisa selamat saya ini? Padahal saya juga sudah sengaja lewat situ kok dia selamat saya. Jangan. Hidup ini berjalan. Hidup ini keras dan tidak mudah. Tetapi pastikan Anda jauh lebih keras dan tidak mudah untuk ditaklukkan. Hidup ini keras. Kadang-kadang kita senyum juga, orang bilang, senyum-senyum buat kita sakit hati. Tidak usah simpan di hati. Kita tidak senyum juga orang marah kita. Kita senyum juga bilang kau kayak gila saja. Tetapi sudah kita berjalan. Tuhan meminta kita ketaatan hari ini. Untuk apa melakukan yang baik?
Meskipun kebaikan hari ini tidak diakui, tetapi paling kurang pernah lahir dari kedalaman hati dan kebeningan jiwa. Buat baik itu taat. Biar makan kosong, tetapi kalau senyum terus kita rasa kayak ada yang ayam panggang. Ini biar makan enak, tetapi kalau tidak baik, senyum. Marah-marah tiba-tiba lapar dan orang kasih ini. Ada ayam panggang, lalapan mau, kita mau tolak, ini enak. Kita mau makan juga, kita ini orang saya tidak suka. Tapi mau. Makan kenyang habis baru emosi, tidak apa-apa. Yang penting kenyang dulu. Kenyang habis baru marah, tidak apa-apa. Ketaatan itu sederhana. Taat itu yang penting kita selesaikan masalah kita. Sedangkan masalah orang kita jangan sibuk. Masalah orang jangan sibuk. Setiap orang memiliki masalah dalam hidup. Setiap orang memiliki masalah. Paling kurang ada beberapa hal yang harus kita sembunyikan dalam hidup. Yang pertama, sembunyikan susahmu. Kita pun susah, tolong sembunyi. Jangan pamer. Jangan. Pokoknya keluar datang sini kita senyum sah. Pulang baru kita tahu, saya susah. Ini kalau besok jatuh tempo, saya bisa mati. Tapi saya tidak perlu omong, nanti orang tahu saya pun jatuh tempo. Yang penting saya baca majalah Tempo. Jatuh temponya sabar. Sembunyikan susahmu. Setiap orang susah. Tapi banyak orang yang menyembunyikan susahnya dengan cara yang paling elegan. Cara yang paling menyenangkan. Dia susah tapi dia senyum terus. Kita tahu bahwa dia susah. Terus kita tanya, lu ini susah, malu senyum terus. Karena ada orang menderita karena kita senyum terus. Yang berikut, jangan pernah menggantungkan hidupmu pada seseorang. Jangan. Karena bayangan akan meninggalkan kita saat kita ada dalam kegelapan. Di gelap juga bayangan ketinggal kita. Banyak orang di luar sana sedang merencanakan supaya Anda jatuh. Mereka akan bahagia ketika melihat Anda gagal. Banyak orang menginginkan Anda supaya Anda harus menangis. Kenapa sampai saat ini Anda masih tetap tersenyum? Kenapa sampai saat ini Anda tidak pernah jatuh-jatuh? Sedangkan doanya tidak pernah terkabul. Mungkin Anda tidak jadi penting dalam hidupnya. Bukan berarti Anda tidak penting dalam hidupnya. Anda tetap penting dalam setiap sejarah hidup kita. Mungkin Anda tidak penting dalam cerita bersama dia, tetapi bukan dalam cerita bersama orang lain. Mungkin dengan dia bilang tidak, kau sudah tidak lagi, tidak apa-apa. Untuk dia sudah coret. Tapi untuk orang lain pasti ini satu masih penting. Ada 26 abjad. Jika abjad A tertutup, masih ada 25 abjad yang lain yang pintunya terbuka sedang memanggil Anda. Mari, mari, mari. Kenapa kita fokus pada abjad yang tertutup? Setelah itu menghabiskan banyak waktu untuk merenungkan, menangis, suruh makan, tidak mau, mandi, son mau, makan, tidak mau, terakhir hanya menangis. Jangan. Yang berikut Tuhan meminta kita menjadi baik, menjadi pemaaf, dan juga penolong. Tetapi ingat, jangan dimanfaatkan. Itu kalimat penting. Jangan dimanfaatkan ketika Anda menjadi baik, ketika Anda menjadi pemaaf, ketika Anda menjadi penolong. Dalam hidup, orang membutuhkan baik. Kita buat baik saja. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan macam apa yang bisa menghantar kita masuk surga. Berbuat baik. Hari ini, kebaikanmu mungkin diabaikan. Tetapi paling kurang masih diimpikan di tempat lain. Mungkin hari ini maafmu tidak berguna baginya. Tetapi ingat, suatu saat nanti maafmu akan berguna di tempat lain. Hari ini mungkin Anda menolong banyak orang, tetapi pada akhirnya pertolonganmu tidak
diakui, teruslah berbuat baik, karena kita tidak pernah tahu kebaikan macam apa yang mampu menghantar kita masuk surga. Yang berikut, Tuhan meminta kita, jika ingin menjadi orang baik, duduklah di meja yang besar. Duduklah di meja yang besar. Ingat, kita punya meja di rumah. Duduk di itu meja sambil berpikir tentang apa? Kesuksesan orang lain. Sambil berpikir tentang kegigihan orang bekerja. Sambil berpikir tentang ketulusan orang, keikhlasan orang, kesetiaan orang. Berpikirlah tentang itu. Karena dalam Injil dibahasakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yang jatuh di meja. Karena itu Tuhan meminta kita hari ini, teruslah meminta tolong kepada Tuhan. Jika semuanya itu tidak bisa membantumu, tetapi Tuhan ada di sekitarmu. Jika Anda pernah diabaikan, jika pernah Anda dilupakan, tidak diperhitungkan, bahkan Anda dipatahkan, namun jangan membalasnya dengan mematahkan orang lain. Jika Anda dilukai, tidak perlu melukai orang lain. Cukup bicara dengan diri sendiri, apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki. Jangan menjadi manusia amatir yang hanya berpikir tentang keburukan orang, setelah itu menjadi amnesia untuk kebaikan orang lain. Ingat selalu, Tuhan selalu ada bersama kita, hari ini, kini, dan sepanjang segala masa. Amin.